Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada. Berjumpa lagi dalam acara Suluh, Suara Penyuluh bersama saya Ani Susilawati, penyuluh agama Kristen non-PNS Kota Salatiga, bekerja sama dengan Radio Betani FM dan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terbukti sampai hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, sampai hari ini Tuhan masih melindungi kami, dan sampai hari ini Tuhan masih menuntun di dalam setiap kehidupan kami sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan penuh sukacita bersama dengan Engkau ya Bapa. Bapa, kalau sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan akan memberkati kami semuanya Tuhan, sehingga kami belum menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang kayu salib-Mu yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan datangnya dari diri hamba-Mu sendiri, tetapi datangnya dari Engkau dan boleh memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita pada pagi hari ini yang membaca, mendengarkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan judul Menyatakan Pribadi Kristus. Menyatakan Pribadi Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah pusat dalam hidup kekristenan. Dan hari ini kita akan merenungkan mengenai pribadi Tuhan Yesus Kristus yang berdasarkan di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tadi yang berbunyi bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata "Akulah jalan" di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu adalah akses. Akses apa Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Akses kita untuk mendapat hidup yang kekal. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan kita selamat dari hukuman kekal. Namun tidak berhenti hanya saat kita menerima Yesus. Tetapi jalan ini memiliki implikasi sebuah progres atau kemajuan. Dalam apa? Dalam suatu perjalanan, dalam suatu jarak, dalam suatu tindakan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Filipi 2 ayat 12 disana dikatakan, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Mengapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Karena perlu ada kemajuan dalam hidup keselamatan kita. Agar apa? Agar pikiran dan perasaan dan kehendak kita sama dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu terus mensinkronkan pikiran, perasaan, kehendak pribadi kita dengan Yesus. Agar apa? Agar semakin lama rupa Yesus itu semakin nyata dalam seluruh keberadaan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, orang yang sudah ditebus dosanya, yang sudah selamat dari dosa, kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita harus melangkah atau berjalan di dalam jalan yang benar. Dan kita harus bisa mengendalikan pikiran, perasaan, atau hati kita, sehingga apapun yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita ini, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Yesus yang telah mengorbankan hidupnya, Yesus yang menjadi pribadi yang luar biasa, di mana Yesus telah mengorbankan hidupnya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Karena apa? Karena Yesus cinta dengan kita, karena Yesus mengasihi kita. Untuk itu mari kita mau, kita sebagai orang yang sudah ditebus dosanya, sebagai orang yang sudah diselamatkan dosanya, kita mau berjalan di jalan yang benar. Dan kita mau menjaga perkataan kita, menjaga pikiran kita, sehingga apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita pikirkan adalah hal-hal yang baik dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Yesus Kristus sudah mengasihi kita, sudah mengorbankan hidupnya kepada kita. Untuk itu kita mari mau untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, mau menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perkataan kita, sehingga keberadaan kita dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedangkan kata akulah kebenaran di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini, akulah kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kita hidup dalam dunia yang dikelilingi oleh fakta, dan kita tidak dapat mengkukiri atau mengabaikan kenyataan-kenyataan tersebut. Namun Yesus berkata, akulah kebenaran, akulah firman kebenaran, di mana kita tahu segala kuasa telah diberikan pada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kebenaran adalah senjata kita, yaitu pedang roh. Kali bisa dilihat di dalam Efesus 6 ayat 17. Kebenaran punya kuasa yang lebih tinggi dari fakta. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat fakta menyatakan kita sakit, maka kebenaran firman berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Dan saat fakta menyatakan kita lelah, kita lesu, kebenaran firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kita bisa melihat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dan saat fakta menyatakan kita berada dalam kekurangan, maka kebenaran firman Tuhan berkata, Tuhan akan memenuhi segala atau semua keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, di dalam Filipi 4 ayat ke-9. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 di sana katakan, akulah kebenaran.
yaitu firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang menjadi kebenaran, senjata bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita. Dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan dikuatkan. Saat kita mengalami sakit, melalui kebenaran firman Tuhan menguatkan kita, sehingga sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini bisa sembuh. Saat kita mengalami kesedihan ataupun mengalami masalah yang secara manusia kita tidak sanggup untuk menghadapinya, melalui kebenaran firman Tuhan kita boleh dikuatkan dan kita bisa bangkit kembali untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Begitu juga saat kita kekurangan, melalui kebenaran firman Tuhan juga kita boleh dikuatkan, dan akhirnya pun Tuhan memberkati kita sehingga kita tidak kekurangan lagi. Tuhan mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Firman Tuhan sangat penting bagi hidup kita sebagai orang-orang percaya. Melalui kebenaran firman Tuhan kita akan dikuatkan dalam kita melangkah, dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Tantangan banyak, persoalan banyak. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita tidak akan kuat untuk menjalani semua kehidupan di dunia ini. Tetapi saat kita hidup di dunia ini, kita mau terus-terus belajar kebenaran firman Tuhan dan kita mau memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saat kita menghadapi tantangan masalah seberat apapun, kita akan kuat. Karena apa? Kita yakin dan percaya bahwa di balik semua masalah yang kita hadapi, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian sampai kita tergeletak jatuh tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam setiap kehidupan kita, kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah merelakan hidupnya untuk kita semuanya. Tuhan rela mati untuk manusia. Dan mari pada saat ini kita sebagai tebusan dan kita sebagai anak Allah yang sudah ditebus dosanya dan dimerdekakan dari dosa, kita mau hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau melakukan segala perintah Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari akan menjadi kekuatan bagi kita, dan kita boleh menjadi orang Kristen yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam sikap, tingkah laku, perkataan kita, dimanapun kita berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dan kita boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran dapat mengubah fakta karena ada kuasa yang ada di dalamnya. Dan prinsip kebenaran tidak pernah berubah, sebagaimana kuasa Yesus tidak pernah berubah dari dulu sampai selamanya. Bila kita mau berkemenangan atas keadaan kita, perlu mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Setiap kali kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan pada setiap fakta yang kita hadapi, kita sedang menggunakan senjata kita, yaitu karya Tuhan, janji Tuhan, pertolongan Tuhan. Tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh ketaatan dan iman kita akan kuasanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kita memiliki iman yang kuat, ketaatan kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mampu, kita sanggup untuk menghadapinya.
Dan pasti kita akan menang dari setiap masalah, kita akan menang dari setiap tantangan yang kita hadapi. Karena apa? Karena kita memiliki iman percaya kepada Tuhan. Kita memiliki Yesus Kristus yang luar biasa kasih-Nya untuk kita. Maka dari itu mari semasih ada kesempatan, kita mau pergunakan waktu kita ini untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita pakai kesempatan di dunia ini mau melayani, mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah mau menebus segala dosa kita, Tuhan Yesus mau mengorbankan hidup untuk kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dosanya, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Di dunia ini masih ada kesempatan kita, di dunia ini kita mau menyenangkan hati Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, untuk mau melayani Tuhan, untuk mau berbuat baik kepada semua orang. Dan kita harus bisa menjaga sikap perkataan kita, menjaga hati kita. Saat perkataan yang keluar dari mulut kita ini perkataan yang memberkati orang lain, dimanapun kita berada, kita pasti akan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berada di suatu tempat perkataan, sikap, tingkah laku kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan? Maka untuk itu kita mari menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita. Jadi apa yang kita keluarkan dari mulut kita, apa yang keluar dari perkataan kita adalah perkataan yang memberkati banyak orang. Sikap kita, tingkah laku kita, kita mau cerminkan bahwa kita ini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus dosanya, sehingga kita boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, dimana karena Yesus menjadi pribadi yang luar biasa. Tuhan Yesus rela untuk dicaci maki, Tuhan Yesus rela disalibkan, Tuhan Yesus rela untuk dihina. Itu karena apa? Itu semua karena untuk manusia, untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan mau rela melakukan itu semuanya. Dan mari kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan di sisa hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata akulah hidup di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, yaitu hidup yang berkualitas. Jadi akulah hidup memiliki arti yaitu hidup yang berkualitas. Ketika pertama kali Tuhan menganugerahkan nafas yang pertama kepada manusia, maka Tuhan sudah punya rancangan yang luar biasa bagi hidup kita. Tuhan ingin memberikan hidup yang berkualitas. Kita sadar bahwa hidup kita ini diberikan Tuhan tanpa batas. Dan sementara setelah itu ada yang harus kita lakukan. Dan bagi kita yang memilih Yesus sebagai jalan untuk hidup yang kekal itu, maka kita akan hidup bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya di surga. Seberapa lama Tuhan mengizinkan Roh Kudus mengubah kita menuju kepada kesempurnaan? Kita bangga dan bersyukur, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang menyiapkan berkat dalam kehidupan ini sekarang bahkan sampai kepada kekekalan nanti. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akulah hidup. Ini adalah arti yaitu hidup yang berkualitas, di mana Tuhan Yesus merencanakan, memberikan hidup kepada manusia itu untuk hidup yang berkualitas. Tuhan mau hidup kita ini
berkualitas. Jadi Tuhan menciptakan manusia ini supaya manusia ini berkualitas. Jadi karena kita ini diberikan hidup yang berkualitas, yang luar biasa oleh Yesus, kita mau pergunakan hidup kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ini untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kehidupan kita ini kehidupan yang berkualitas. Tidak biasa-biasa saja, tapi Tuhan menciptakan kita supaya menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang selalu memberikan yang terbaik di dalam sikap, tingkah laku, perkataan kita. Tuhan mau setiap manusia, setiap orang percaya ini memiliki kualitas yang luar biasa. Kualitas apa? Kualitas untuk melayani Tuhan, kualitas hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Memiliki kualitas yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kita ini harus berbeda di dalam sikap, tingkah laku, perkataan kita ini dengan orang lain, dengan orang yang ada di luar sana. Kita mau memperlihatkan bahwa kita ini adalah manusia yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan. Jadi hidup kita ini harus memiliki kualitas. Jangan hidup kita ini biasa-biasa saja. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Hanya begitu-begitu saja. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita ini adalah menciptakan dengan hal yang berkualitas. Kita harus memiliki kualitas yang luar biasa di hadapan Tuhan. Untuk itu mari, semasih ada kesempatan, kita mau pergunakan hidup kita ini yang berkualitas ini untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan dalam sikap, tingkah, perkataan kita harus menjaganya. Kalau kita mau menjadi orang yang berkualitas, kita harus bisa menjaga perkataan kita, harus menjaga perilaku kita. Jangan sampai keberadaan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin di dalam lingkungan pekerjaan, mungkin di dalam lingkungan pelayan kita di gereja, kita tidak bisa menjaga perkataan, kita tidak bisa menjaga perilaku kita. Bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa, bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita tidak bisa menjaga pikiran, menjaga perasaan, menjaga perkataan dan tingkah laku kita. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada, kita mau dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita mempergunakan hidup kita di dunia ini, sisa hidup kita ini untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan pernah mengandalkan kepandaian kita sendiri, jangan pernah mengandalkan kepandaian kita sendiri. Karena itu di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Tapi saat kita bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mempersembahkan apapun yang kita miliki untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, itu akan membawa hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah pribadi yang luar biasa, di mana Yesus menjadi juru selamat kita, di mana pada bulan Desember ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus lahir sebagai manusia. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kalau kita melihat perjalanan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah pribadi yang sangat-sangat istimewa. Di dalam perjalanan hidupnya Tuhan Yesus banyak menghadapi tantangan, masalah.
Tetapi Tuhan Yesus tetap melayani. Tuhan Yesus tetap setia. Dan Tuhan Yesus menjadi juru selamat yang luar biasa bagi kita semuanya. Dan mari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau mencontoh, kita mau mengikuti kepribadian Tuhan Yesus yang luar biasa. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, yang bisa kita contoh dari kehidupan Yesus Kristus, yang bisa kita teladani untuk kita menjalani hidup di dunia ini. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu setia kepada kita, dan yang selalu menopang di dalam setiap kehidupan kita. Mari pada saat ini kita mau meneladani, kita mau melakukan hal yang terbaik, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau apa yang Tuhan lakukan untuk kita, kita lakukan di dunia ini. Karena Yesus Kristus yang menjadi pribadi yang luar biasa, yang senantiasa menyertai dan menopang di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya mengajak kita semuanya, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita bisa menjaga sikap tingkah laku perkataan kita, sehingga sikap tingkah laku perkataan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita mau meneladani Yesus yang menjadi juru selamat kita, sehingga setiap pelayanan kita, sehingga setiap keberadaan kita boleh membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada, kita mau bersyukur, kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembalian Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Kalau pada saat ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan, di mana kami boleh melihat karya-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan menjadi pribadi yang sangat luar biasa, yang bisa kami teladani di dalam setiap apapun yang Tuhan lakukan. Dan kami mau Tuhan di dalam hidup kami di dunia ini, kami mempersembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami mau melayani Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan di masa sisa hidup kami di dunia ini Tuhan. Kami mau dalam sikap perkataan kami, tingkah laku kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji diagungkan, dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, bersyukur Tuhan sampai hari ini Radio Betania FM masih mengizinkan kami sebagai penyuluh agama Kristen Kota Salatiga untuk berbagi berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan pada saat ini berdoa menyerahkan Tuhan untuk Radio Betania, memberkati radio ini Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang mau campur tangan, Tuhan akan memberkati sehingga semakin hari semakin Tuhan memperluas, ataupun Tuhan memberkati Radio Betania FM, memberkati setiap penyiar, setiap pengurus yang ada di Radio Betania FM itu akan memberkati mereka. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan setiap pengurus, setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan di Radio Betania FM ini Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk gereja Betania. Tuhan memberkati, Tuhan mau campur tangan sidang jemaat yang ada, Bapak Gembala yang ada, majelis yang ada, sehingga Tuhan yang menopang, karena Tuhan yang memulai Gereja Betania ada, Tuhan yang akan melanjutkannya. Segala kebutuhan apapun yang menjadi pergumulan Gereja Betania, kami percaya kepada Engkau Tuhan yang mau campur tangan, dan Tuhan yang akan menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan akan memberkati mereka semua. Tuhan akan campur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Kalau saat ini mereka sedang mengalami kelemahan tubuh,
Tuhan, kami percaya jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, sehingga mereka boleh kembali lagi melakukan segala aktivitas mereka dengan pimpinan daripada Engkau. Ya, saat ini undur imannya menjauh daripada Engkau, Tuhan tarik dengan tangan kasih kuasa-Mu, sehingga mereka boleh kembali kepada Engkau Tuhan, dan mereka boleh percaya kepada Engkau, mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Yang saat ini mereka sedang memerlukan pekerjaan, kami percaya kepada Engkau, Tuhan akan menyediakan tempat pekerjaan yang terbaik buat umat Tuhan dimanapun berada yang pada saat ini mendengarkan Radio Betania FM ya Bapak. Terima kasih Bapak, ini syukur kami Tuhan yang boleh kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami alaskan syukur kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.